Ketemu lagi dengan Bapak ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala musibah, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saat ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Untuk materi yang akan Bapak sampaikan saat ini adalah tentang media promosi dan pemasaran. Ya, kalau kemarin kita sudah mulai perakitan, penjelasan dari produk, sekarang kita akan masuk ke media promosi dan pemasaran. Ada pengertian ya dan tujuan promosi. Yang pertama ini menurut Pandi Ciptono, promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran. Ya, artinya aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, ya, bisa mempengaruhi, bisa membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya. Ya, tujuannya apa? Agar bisa diterima juga, atau misalkan konsumen berminat membeli, kemudian loyal pada produk yang ditawarkan, baik itu perusahaan pribadi ataupun satu kelompok produksi, ya, baik rumahan ataupun di industri yang sudah besar, tentang produk yang kita tawarkan nanti. Kemudian tujuannya yang paling utama ini adalah promosi, menginformasikan atau mempengaruhi, ya sama kayak tadi ya, sama pengertiannya, serta membujuk juga ya secara rinci. Ketiga tujuan promosi ini dapat dijabarkan. Nih, salah satunya yang pertama menginformasikan. Nah, kita bahas ya, menginformasikan atau informing dapat berupa menginformasikan pasar, mengenal keberadaan adanya sebuah produk, kemudian memperkenalkan cara pemakaiannya. Jadi ketika produk sudah jadi, kita juga harus bisa menjelaskan ini fungsinya untuk apa, cara memakainya seperti apa, langkah-langkahnya gimana. Kemudian menyampaikan perubahan harga apabila ada harga yang berubah, ya. Nah, setelah itu memperkenalkan cara pemakaian yang baru kalau pemakaian juga baru juga, ya. Kemudian menjelaskan cara kerja. Nah, ini cara kerja produksi kita. Misalkan kita membuat kalau kelas 12 kemarin membuat kendali alat elektronik dari smartphone, ya. Nah, ini cara kerjanya seperti apa, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa, itu juga harus jelas kita sampaikan. Kemudian setelah itu memberikan informasi kepada konsumen, ya, tentang jasa-jasa yang diberikan atau disediakan oleh perusahaan. Misalkan tertarik nih, boleh misalkan beli. Nah, nanti keinginan konsumen seperti apa, kemudian nanti kalau misalkan ada kerusakan bisa hubungi kemana atau gimana. Selanjutnya meluruskan kesan yang keliru kepada masyarakat. Ini misalkan kalau ada simpang siur, oh ternyata alat ini tuh bla 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 bla, atau misalkan pengaruhnya jelek atau apa, tidak ada manfaatnya. Nah, ini kita bisa meluruskan, ya, bahwa barang ini, produk ini manfaatnya untuk ini, dan kendalanya juga. Misalkan kalau ada kendala harus bisa menjelaskan seperti apa dan solusinya seperti apa. Kemudian mengurangi rasa ketakutan atau kekhawatiran para konsumen, ya, yang nanti akhirnya bisa membangun citra perusahaan. Itu tentang informasi. Yang kedua, mempengaruhi dan membujuk. Nah, ini mempengaruhi dan membujuk. Yang pertama adalah membujuk pelanggan sasaran atau persuading. Nah, ini sasarannya mana nih? Anak-anak, remaja, orang tua, rumah tangga, atau apa, ya. Yang pertama, bentuk pilihan merek. Nah, mereknya ini harus jelas juga ya, jangan sampai mereknya juga bikin orang pusing. Kemudian mengalihkan pilihan konsumen ke merek tertentu. Ya, setelah itu mengubah persepsi konsumen terhadap atribut suatu produk, mendorong para konsumen untuk berbelanja pada saat itu juga. Kemudian memberi dorongan konsumen untuk menerima kunjungan dari wiraniaga atau salesman, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengingatkan. Nah, ini mengingatkan para konsumen bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan oleh mereka dalam waktu dekat, ya, sangat urgent atau penting bagi kehidupan mereka juga. Kemudian bisa saja mengingatkan konsumen akan tempat-tempat menjual produk perusahaan di mana saja nih, cabang-cabangnya, atau misalkan outlet-outletnya yang bisa dikunjungi ketika para konsumen akan membeli. Kemudian membuat para konsumen tetap ingat walaupun tidak adanya konten iklan. Oh, ternyata barang ini adanya di sana, ya. Selanjutnya, menjaga agar ingatan pertama konsumen pada produk perusahaan. Sebagai contoh, di saat konsumen ingin membeli sabun mandi, maka harapannya ingatan pertama mereka jatuh pada merek sabun apa, bla 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 bla, ya.
Kemudian promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin, kemudian akhirnya membeli dan selalu ingat akan produk tertentu. Ada macam-macam bentuk promosi nih. Yang pertama periklanan, ya. Yang kedua penjualan pribadi, yang ketiga publisitas, yang keempat direct marketing, yang kelima public relation, yang keenam promosi penjualan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian ada media promosi. Ya, yang pertama media cetak, yang kedua media elektronik, yang ketiga media luar ruangan, yang keempat media linear. Untuk nanti penjelasannya lebih lanjut akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga penjelasan singkat ini ada bayangan untuk kita semua, ada manfaatnya untuk kita semua tentang promosi satu barang atau produk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.